Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, yang tak terhitung kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat tersebut kita semuanya pada pagi hari ini bisa bersama-sama dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan istiqamah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hari ini kita sampai pada hadis nomor 76. Mari kita mulai membacanya dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. An Abdullah bin Umar, saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Ibnu Umar, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ma yazalu ora kingsir-kingsir sapa ar-rajulu wong lanang yas'alu njaluk sapa ar-rajul annasa ing menungso hatta ya'tiya sehingga teka sapa ar-rajul yaumal qiyamati ing dalem dina kiamah laisa ora ana iku fi wajhihi ing dalem wajah rajul muz'atu lahmin utawi potongan daging. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki itu meminta-minta kepada orang sampai nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam kondisi nggak ada sepotong daging pun pada wajahnya. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang haramnya seseorang untuk meminta-minta padahal dia tidak membutuhkan, artinya dia tidak berhak atas harta tersebut, kemudian dia meminta-mintanya. Dia nggak hajat, nggak memiliki hajat terhadap harta tersebut karena dia bukan orang yang fakir. Orang yang kaya maksudnya di sini orang yang sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang yang sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan primernya, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dia sudah bisa memenuhi itu, maka dia dikatakan orang yang kaya. Nah, tetapi kalau seseorang belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya, maka dia dikatakan fakir atau miskin. Kalau dalam masalah mustahik zakat, kalau fakir itu yang dia belum bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya. Kalau miskin dia sudah bisa memenuhi lebih dari separuh atau lebih kebutuhannya, tetapi belum terpenuhi semuanya. Itu kalau takrifnya di dalam zakat. Nah, di sini seseorang yang belum bisa memenuhi kebutuhan primernya, maka dia artinya dia fakir atau miskin. Sementara yang sudah bisa memenuhi kebutuhan primernya, maka dia dikatakan kaya. Maka tidak boleh bagi orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya itu untuk mengemis, untuk meminta-minta kepada orang lain. Seperti yang kemarin kita telah jelaskan, yang disebut dengan istilah syahadah. Nah, syahadah itu meminta-minta. Dia sudah bisa makan, sudah bisa minum, tetapi kemudian dia minta dong, saya minta, atau bahkan mengemis dijadikan sebagai profesi bagi dirinya, sebagai pekerjaan harian baginya, maka itu sesuatu hal yang diharamkan di dalam Islam. Tapi kalau seseorang itu memang fakir, kemudian dia minta-minta, maka itu diperbolehkan dalam kadar sesuai yang dia butuhkan. Namun apabila dia tidak meminta-minta, maka itu lebih utama. Dia ada orang yang fakir itu yang kemudian minta orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang dia tidak meminta-minta. Kalau ada orang memberikan sedekah, maka dia menerimanya, tetapi dia menjaga dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Ada yang seperti itu. Hanya saja seandainya seseorang yang fakir itu minta, maka itu sesuatu hal yang diperbolehkan. Jika dia kaya, sudah mampu memenuhi kebutuhannya hanya untuk
memenuhi hal-hal yang sifatnya tidak primer. Misalnya dia sudah makan, tapi ada temannya bawa jajan misalnya atau bawa sesuatu yang itu hanya untuk bersenang-senang, kemudian dia minta misalnya. Dia sudah sudah kenyang perutnya, tetapi ada temannya memiliki sesuatu yang itu bukan pokok bagi dia, dia meminta-minta kepada orang lain. Itu hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Bahkan dikatakan ada ancamannya orang yang melakukan seperti itu, dikatakan hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Nanti pada hari kiamat wajahnya itu enggak ada dagingnya, hanya tulangnya saja di wajahnya ini. Hanya tulang di sini, enggak ada wajahnya. Itu tandanya orang yang kayak begitu ketika di dunia itu suka minta-minta kepada orang lain. Maka kalian santri jangan membiasakan diri, bukan hanya santri tetapi kita semuanya, jangan kita membiasakan diri untuk meminta-minta kepada orang lain. Kalau orang lain mau ngasih, ya kita terima, boleh kita menerimanya, tetapi kalau enggak, jangan dibiasakan untuk meminta-minta sesuatu dari orang lain meskipun itu teman kita. Kita berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan yang seperti itu. Sebagian orang malah memperlihatkan kefakirannya di hadapan orang lain agar orang kasihan kepada dirinya. Dia punya baju yang bagus, tetapi dia sengaja pakai baju yang yang compang-camping, yang jelek, agar orang itu mengasihinya, agar orang beranggapan dia orang fakir, kemudian memberikan sedekah kepada dia. Bahkan pernah kita ceritakan ada sebagian orang yang dia sebenarnya orang kaya, tetapi profesinya sebagai pengemis, dijadikan sebagai pekerjaan. Berangkat ngemis pakai mobil, pakai baju bagus, pakai kendaraan mewah. Begitu sampai tempatnya, kemudian dia ganti baju yang robek-robek. Kadang dia nggak cacat, dibuat seakan-akan dia cacat, kakinya patah, dan seterusnya, agar orang kasihan kepada dia, iba kepada dia, kemudian dia orang lain itu memberikan uang kepada dia. Ini pekerjaan yang sangat buruk dan ada ancamannya nanti di akhirat. Azabnya adalah pada hari kiamat, di mukanya ini nggak ada satu potong daging pun di wajahnya. Hadirin rahimakumullah, jelek atau buruk kalau nggak ada dagingnya di wajahnya? Jelek. Hadirin rahimakumullah, karena kalau orang melakukan itu artinya dia memakan harta orang lain bil batil. Karena orang lain ngasih dia itu kan ketipu. Seandainya dia berpenampilan tidak melas seperti itu, tidak berpenampilan sebagai orang fakir, kira-kira orang ngasih duit kepada dia apa enggak? Pastinya enggak. Orang enggak akan ngasih sesuatu kepada dia. Tetapi karena penampilannya kayak orang fakir, pakaiannya jelek dan sebagainya, kayak jalannya kayak orang enggak makan selama 1 minggu, maka orang kan kemudian ngasih sesuatu kepada dia. Artinya dia memakan sesuatu yang enggak halal. Dia memakan sesuatu yang diberikan oleh orang lain karena ketipu oleh acting dia yang seakan-akan dia itu orang yang orang yang fakir, orang yang sangat membutuhkan bantuan. Kalau acting itu kan semua sebagian besar orang pintar, seperti dalam film-film, seperti di dalam sinetron. Dia
sebenarnya orang yang kaya tapi aktingnya jadi pengemis, kan mirip pengemis kali, bahkan lebih dari pengemis dan sebagainya, karena memang berakting. Nah, waspada ya, waspada terhadap perbuatan syahadah atau meminta-minta orang lain padahal dia tidak memiliki hajat. Nah, dia sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kita lanjutkan pada hadis nomor 77. Ana Abdullah bin Abbasin anna mra'atan sak temene ana wong wadon qalat ngucap sapa imra'ah, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi, sak temene kewajibane Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah, fil haji ing dalam haji, adrakat iku wis nemoni apa faridatallahi ala ibadihi fil hajj abi ing bapak ingsun, syaikhan rupane wong tuwa, kabiran kang tuwa banget. La yathbutu ora tetep sapa abi syaikhan kabiran ala rahilati ing atase binatang tunggangan. Afa ahujju ana ta haji sapa ingsun anhu saking abi syaikhan kabira. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am, iya. Wa dzalika lan utahi mangkono-mangkono iku fi hajjatil wada'i ing dalam haji wada'. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa ada seorang perempuan dari Khutham yang kemudian dikenal dengan Imro'ah Khuthamiyah. Perempuan itu datang kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada para hambanya, yaitu haji, itu sudah menemui bapakku. Artinya bapakku itu sudah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, sudah memiliki istita'ah, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hanya saja ayahku itu adalah syaikhan kabira. Ayahku itu adalah orang yang sudah sangat tua, sudah sepuh. La yathbutu ala rahilah, yang enggak bisa untuk menaiki kendaraan, itu enggak bisa. Jadi karena saking sudah sangat tuanya, bapakku itu sudah enggak bisa lagi naik kendaraan. Kalau dulu kendaraan itu kan nggak seperti pada masa sekarang. Dulu kendaraan itu berupa unta atau kuda atau keledai. Ya. Itu kendaraan di masa yang lalu. Tapi kalau keledai biasanya digunakan untuk membawa barang-barang. Nah, demikian juga unta untuk kendaraan manusia dan juga untuk mengangkut barang-barang. Itu pada masa lalu. Kalau pada masa sekarang ada pesawat, ada bus, kemudian ada kereta api dan sebagainya. Nah, kendaraan di masa sekarang lebih mudah. Meskipun lebih mudah, juga tidak semua orang itu mampu untuk berkendara dalam jarak yang jauh. Intinya bahwa perempuan ini bertanya kepada Rasulullah tentang ayahnya. Ayahnya ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk haji, tetapi dia nggak mampu untuk berkendara. Datang ke Makkah untuk haji itu dia nggak mampu. Apakah aku, anaknya ini, perempuan tadi, bisa menggantikan ayahnya untuk melaksanakan kewajiban haji tersebut? Ayahnya mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, na'am, iya bisa. Wadzalika fi hajjatil wada', dan itu
terjadi pada waktu haji wada'. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa haji itu bisa digantikan oleh orang lain. Yang sekarang istilahnya ada haji badal, menggantikan orang lain. Misalnya seseorang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji, tetapi dia tidak mampu melakukannya karena sudah sangat tua sehingga dia tidak mampu melakukannya, atau dia sudah meninggal, sudah mampu tapi belum sempat berhaji, kemudian dia sudah meninggal dunia. Maka di sini bisa untuk dihajikan oleh orang lain, digantikan hajinya oleh orang lain, tetapi dengan ketentuan bahwa orang yang menggantikannya itu harus sudah haji terlebih dahulu, sebelumnya sudah haji, baru dia bisa untuk sebagai pengganti dari orang yang tidak mampu untuk melaksanakan haji tersebut. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Nggak seperti sholat. Kalau sholat itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kalau ada seseorang misalnya memiliki qadha sholat, pernah meninggalkan sholat, kemudian dia mati, ada sholat yang belum diqadha, maka nggak bisa digantikan oleh anaknya, oleh ahli warisnya, atau oleh orang lain untuk mengqadhakan sholat orang yang sudah mati. Itu tidak bisa untuk sholat, karena sholat ini adalah kewajiban sampai mati sesuai dengan kemampuan. Seseorang yang misalnya sakit parah pun dia masih berkewajiban untuk menjalankan sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau nggak bisa, dia nggak mampu berdiri, bisa dia melaksanakannya dengan duduk. Kalau dia tidak mampu melaksanakannya dengan duduk, dia bisa melakukannya dengan berbaring miring ke kanan atau ke kiri. Jika dia tidak mampu untuk melaksanakannya dengan berbaring miring, maka dia bisa melakukannya dengan berbaring terlentang. Dengan ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama tentang tata caranya. Apabila dia masih bisa mengucapkan rukun qauli dengan lisannya, maka dengan lisannya. Apabila tidak, maka dia bisa menjalankannya di dalam hatinya, dan seterusnya. Artinya sholat ini adalah kewajiban sampai seseorang itu meninggal dunia, sampai dia nggak memiliki kesadaran, maka baru sholat itu gugur darinya. Sehingga sholat ini tidak bisa untuk digantikan atau diqadhakan oleh orang lain. Beda dengan puasa dan juga berbeda dengan haji. Kalau haji ini bisa untuk dibatalkan atau digantikan oleh orang lain sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Suara perempuan itu bukanlah aurat. Terbukti di sini ada seorang perempuan datang kepada Nabi, kemudian bertanya tentang masalah agama, istifta, meminta fatwa, bertanya tentang persoalan agama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak menegurnya, Nabi tidak melarang perempuan itu untuk berkata-kata di hadapan Nabi. Seandainya suara perempuan itu aurat, pasti Nabi mencegahnya. Nah, kamu jangan ngomong di hadapan laki-laki, diamlah. Nah, akan seperti itu. Tetapi Nabi tidak seperti itu, membiarkan perempuan itu berkata-kata di hadapan Nabi. Nabi mendengarkan pertanyaan dari perempuan tersebut yang menunjukkan bahwa seorang perempuan suaranya itu bukan aurah. Boleh bagi seorang perempuan untuk berkata-kata di hadapan kaum laki-laki, yaitu perkataan-perkataan yang tentu saja tidak melanggar ketentuan syariat Islam.
Karena memang dibutuhkan. Seorang perempuan dia butuh istifta, dia butuh untuk bertanya tentang persoalan agama. Lebih-lebih tentang ahkamun nisa, hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Kadang yang perempuan nggak ada yang bisa ditanya, sehingga harus bertanya kepada guru yang laki-laki. Bertanya pakai suara, maka dia boleh untuk melakukannya. Terkadang seorang perempuan butuh bicara dalam rangka untuk misalnya dalam muamalah, dalam jual beli, dalam sewa menyewa, dia butuh bicara. Kalau nggak bicara gimana bisa difahami? Seorang perempuan mungkin punya perkara, sebuah masalah, sehingga harus diangkat ke pengadilan, misalnya diadukan ke pengadilan. Dia butuh bicara. Dia butuh bicara yang mungkin itu di hadapan seorang hakim yang dia adalah seorang laki-laki dan seterusnya. Artinya dia butuh untuk bicara di hadapan laki-laki, sehingga dan di sini terbukti dia perempuan ini berbicara di hadapan Nabi. Nabi seorang laki-laki, perempuan ini adalah perempuan, sehingga dan dia berbicara di hadapan Nabi menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukanlah aurah. Dan masih banyak dalil yang lain. Ini adalah salah satu dari dalil tersebut. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan juga bahwa wajah seorang perempuan itu bukan aurah. Karena dalam hadis riwayat yang lain dijelaskan bahwa perempuan ini, perempuan Khothamiyah, itu datang kepada Nabi. Ketika itu Nabi sedang membonceng Fadl ibn al-Abbas, dan perempuan ini datang kepada Nabi, dia tidak menggunakan cadar, dia tidak menggunakan tutup wajah, dia terbuka, wajahnya ini terbuka. Terbukti bahwa di saat itu Fadl melihat wajahnya dan tertarik dengan perempuan tersebut, karena perempuan itu adalah perempuan yang cantik. Dan terlihat Nabi, perempuan itu juga tertarik kepada Al-Fadl, karena Fadl ini juga laki-laki yang tampan. Jadi ada dua manusia, laki-laki dan perempuan muda, yang saling berpandangan dan saling tertarik di antara keduanya. Menunjukkan bahwa perempuan itu apa? Wajahnya terbuka. Karena kalau nggak terbuka gimana tahu kecantikannya? Fadl melihat wajahnya dan cantik wajahnya, Fadl tertarik. Nabi melihat. Kalau melihat wajah sudah ada ketertarikan, itu artinya ada syahwat. Itu artinya ada syahwat. Jadi syahwat itu ketika ada seseorang memandang seorang perempuan, ada merasakan kenikmatan, kesenangan, itu menunjukkan dia memandangnya dengan syahwat. Nabi melihat itu, sehingga Nabi kemudian memalingkan wajah Al-Fadl agar nggak lihat itu lagi, agar dia dipalingkan wajahnya. Dipalingkan wajahnya agar dia tidak melihat dengan penglihatan yang haram, yaitu melihat wajah seorang perempuan yang dibarengi dengan syahwat. Artinya, jika seorang laki-laki melihat wajah seorang perempuan tanpa syahwat, itu diperbolehkan. Namun, jika seorang laki-laki melihat wajah seorang perempuan ajnabiyah dengan syahwat, maka itu hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Dan bagi perempuan, dia boleh untuk membuka wajahnya. Karena Nabi di sini yang dipalingkan itu adalah wajahnya Al-Fadl. Nabi tidak mengatakan kepada perempuan itu, tutup wajahmu, membuat fitnah aja. Bukan seperti itu. Wajah kamu itu cantik buat fitnah saja, tutup. Nabi nggak menyuruh perempuan itu untuk menutup wajahnya, tetapi
laki-lakinya yang harus ghaddul basar. Laki-lakinya yang harus ghaddul basar, artinya tidak melihatnya dengan syahwat. Bukan perempuannya yang dipaksa menutup wajahnya, tetapi laki-lakinya yang harus ghaddul basar, menjaga pandangannya dengan syahwat. Nah, ini juga hadis ini menjadi dalil atas hal itu, bahwa wajah seorang perempuan itu bukanlah aurah. Suara perempuan bukan aurah, wajah seorang perempuan juga bukan aurah. Karena ada sebagian yang menganggap bahwa wajah perempuan itu sebagai aurah. Itu dibantah dengan hadis ini. Ada juga yang mengatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurah. Itu juga dibantah oleh hadis ini. Karena itu menghafalkan hadis ini itu penting sebagai dalil kita ahli sunnah wal jamaah tentang masalah hukum, yaitu wajah perempuan dan suara perempuan, bahwa keduanya itu bukan aurah bagi seorang perempuan. Tetapi apabila seorang perempuan itu dia memiliki wajah yang cantik misalnya, maka sebaiknya, nggak cantik juga sama, sebaiknya jadi dia memakai cadar, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Karena kalau yang cantik itu memang potensi untuk menimbulkan fitnah di kalangan laki-laki itu lebih besar. Untuk orang memandangnya, laki-laki memandangnya dengan syahwat, potensinya lebih besar. Maka jika dia kemudian menutup wajahnya, maka itu lebih utama dan itu sunnah hukumnya, tapi tidak wajib. Itu yang penting. Jangan mewajibkan sesuatu yang itu tidak wajib. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Umar al-Faruq, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, yaqulu dawuh sapa Umar, sami'tu waskrungu sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biwadil aqiq ing dalem lembah al-aqiq, itu nama lembah. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, atani wis teka ing ingsun al-lailata ing dalem bengi iki atin wong kang teka mir Rabbi saking pangeran ingsun, tegese Jibril. Tegese Jibril. Faqala nuli dawuh sapa atin Jibril, sholli salata sapa panjenengan bihadzal wadi, dalam riwayat yang lain fi hadzal wadi ing dalem lembah iki al mubaraki kang den berkahi. Waqul lan ngucapa sapa sira umratun fi hajjatin, tegese umratun hadhihi umratun, iki umrah fi hajjatin ing dalam haji. Berarti umrah bersamaan dengan haji. Diriwayatkan dari Umar al-Faruq, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah Al-Aqiq. Ini sebuah lembah yang terkenal di Hijaz. Kalau ke sana maka bisa dikunjungi. Wadi Al-Aqiq namanya. Al-Aqiq itu adalah nama dari sebuah lembah yang ada di Hijaz. Nabi bersabda, malam tadi atau malam ini, al-lailata, malam ini Jibril telah datang kepadaku. Atin arti itu isim fa'il dari atayati, artinya orang yang datang. Mir Rabbi, dari Tuhanku, artinya bi amri Rabbi, dengan perintah Tuhanku. Ada malaikat Jibril yang datang kepadaku malam ini. Malam ini Jibril datang kepadaku dan Jibril mengatakan, sholatlah kamu di Al-Wadi Al-Mubarak, yaitu di Al-Aqiq ini, di lembah Al-Aqiq yang disebut oleh malaikat Jibril alaihissalam sebagai lembah yang
mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita haji atau umrah bisa menyempatkan diri untuk berkunjung ke Al-Wadi Al-Aqiq karena disebut sebagai Al-Wadi Al-Mubarak, sebagai lembah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melakukan sholat di sana agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Letaknya di mana? Letaknya di dekat Al-Baqi'. Al-Baqi' itu pemakaman yang ada di Madinah. Baqi Al-Gharqad. Kalau di Makkah makamnya namanya Al-Ma'la, kalau di Madinah makamnya namanya Al-Baqi', Baqi Al-Gharqad. Sekarang di dekat Al-Masjid An-Nabawi. Jadi mana tadi? Wadil Baqi' Aqiq, Wadi Al-Aqiq, lembah Al-Aqiq itu dekat pemakaman Al-Baqi' di Madinah. Antara lembah ini dan Madinah itu sekitar 4 mil, 4 mil, sekitar itu jaraknya. Kemudian Nabi Jibril mengatakan katakanlah umratun fi hajjatin. Ini terkait dengan masalah jenis-jenis haji. Kalau kita belajar tentang bab haji dan hadis berikutnya ini kita memang dari tadi kita akan membahas tentang haji. Seperti yang kita sampaikan bahwa kitab ini tidak berurut sesuai dengan bab. Tetapi terkadang ada beberapa hadis secara berturut-turut itu membahas tentang tema yang sama. Seperti sekarang dari hadis yang baru saja kita baca dan sebelumnya itu membahas tentang haji. Dan ini juga membahas tentang haji. Kalau umratun fi hajjatin artinya umrah dan haji yang dilakukan dalam satu amalan. Yang ini disebut dengan sebutan haji qiran. Jadi ada haji itu yang disebut dengan haji ifrad, ada haji tamattu' dan ada haji qiran. Haji ifrad yang pertama namanya haji ifrad. Itu yaitu apabila seseorang melaksanakan haji dulu, setelah selesai baru kemudian melakukan umrah. Itu namanya haji ifrad. Jadi haji terlebih dahulu sampai rampung, sampai selesai, kemudian baru melaksanakan umrah. Yang kedua namanya haji tamattu'. Haji tamattu' itu kebalikan dari haji ifrad. Yaitu seseorang melakukan umrah terlebih dahulu, setelah selesai baru kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Itu namanya apa? Hajinya namanya tamattu'. Kemudian yang ketiga ada haji namanya qiran. Yaitu apabila seseorang itu mengumpulkan antara haji dan umrah dengan satu amalan, satu sekaligus. Jadi dia melakukan haji dan umrah dengan satu niat, yaitu langsung niatnya niat haji dan umrah. Itu yang disebut dengan qiran. Mana yang lebih utama seseorang dalam melaksanakan haji ifrad, qiran atau tamattu'? Ada khilaf di antara para ulama tentang mana yang lebih utama dari tiga jenis haji itu. Ada yang mengatakan haji ifrad yang lebih utama. Tetapi ada juga yang mengatakan tamattu' atau qiran. Ini ada khilaf, ada perselisihan di antara para ulama. Tetapi yang enggak ada enggak ada damnya itu apabila dilakukan dengan secara ifrad. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Abdullah ibni Umar anna rajulan saat temane ana wong lanang qala ya Rasulullah ma yalbasu
Ma utai apa yalbasu nganggo sapa al muhrimu wong kang ihram. Wong kang ihram haji atau umrah. Pokoknya orang yang ihram ya, orang yang haji, ihram haji atau umrah. Minat thiyabi saking pira-pira dodot pakaian. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalbasu orang nganggo sapa ar-rajul al-qumusa ing gamis. Wala al-amaima lan orang nganggo ing imamah surban. Wala sarawilati lan orang nganggo ing celana. Walal baranisa lan orang nganggo ing baronis. Walal khifafa lan orang nganggo muzah illa ahadun kejaba wong suci la yajidu ora nemu sapa ahad na'alaini ing sendal loro. Falyalbas mongko becik nganggo sapa ahad khuffaini ing muzah loro wal yaqta'huma lan becik mutus sapa ahad ing khuffaini asfala ing bagian kang ngisor minal ka'baini saking polok luru. Wala talbasu lan aja nganggo sapa sira kabeh minas thiyabi saking pakaian syai'an ing suwi-wiji masahu kang gepok ing syai'an za'faran aw warsun utawa wars. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pakaian apa yang dikenakan oleh orang yang sedang ihram haji atau umrah, muhrim?" Al-muhrim itu artinya orang yang ihram haji atau umrah. Sering ada salah ucap orang-orang Indonesia itu salah ucap menyebut mahram itu dengan sebutan muhrim. Mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Perempuan mahram, laki-laki mahram itu yang nggak boleh untuk dinikahi karena masih kerabatnya seperti bapaknya, seperti anaknya, seperti mbahnya, seperti saudara kandungnya, itu namanya mahram. Bukan disebut muhrim. Karena ada sebagian laki-laki terhadap seorang perempuan ajnabiyah, kemudian dia mengatakan kita bukan muhrim ya. Dia mengatakan seperti itu. Awas jangan dekat-dekat, kita bukan muhrim. Ya, bukan muhrim karena kita nggak di Mekah, tidak sedang haji atau tidak sedang umroh. Karena muhrim itu dari kata ahrama yuhrimu, fahuwa muhrimun artinya orang yang ihram haji atau umroh. Nah, kalau istilah seseorang yang haram dinikahi itu namanya mahram. Nah, istilahnya bukan muhrim. Jadi mestinya dia mengatakan kita bukan mahram. Awas, nggak boleh bersalaman, kita bukan mahram. Itu mestinya seperti itu ucapannya, mahram bukan muhrim. Ini penting meskipun hal sederhana, tetapi kita orang yang terpelajar jangan ikut-ikut sesuatu istilah yang keliru, apalagi sekedar ikut-ikutan di sinetron atau di film yang mereka itu bukan orang-orang yang terpelajar, bukan orang yang berilmu. Al-muhrim, ma yalbasul muhrimu minas thiyab. Pakaian apa yang dipakai oleh orang yang ihram haji atau umrah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalbasul qumusa. Al-qumus itu jamak dari al-qamis. Dalam riwayat yang lain memang langsung al-qamis. La yalbasul qamis. Al-qamis abaya yang biasa dipakai itu baju itu
gamis, baju gamis, kita menyebutnya gamis, itu tidak boleh dikenakan oleh orang yang sedang ihram haji atau umroh. Kemudian yang berikutnya, tidak juga boleh menggunakan imamah, menggunakan serban, itu juga tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh memakai celana dalam, celana luar, nggak boleh. Ya. Celana dalam, celana luar itu tidak boleh. Walal baronis, dan juga tidak boleh memakai baronis. Baronis itu pakaian yang panjang, yang sampai ke kepala, yang biasanya ada langsung tutup kepalanya. Itu namanya baronis, jamak dari burnus. Biasanya orang-orang Maroko itu yang pakai pakaian seperti itu. Jadi langsung nyambung dengan tutup kepalanya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Walal khifaf, dan juga tidak menggunakan khuf atau muzah. Menggunakan khuf atau muzah yang kita pelajari dalam kitab fikih, masul khufain. Itu juga tidak boleh dikenakan. Intinya adalah pakaian-pakaian yang berjahit, yang meliputi dengan dijahit, itu tidak diperkenankan untuk dipakai oleh orang yang sedang ihram haji ataupun umroh. Itu dibahas secara khusus dalam bab haji tentang pakaian orang yang sedang ihram haji atau umroh. Tetapi ini bagi siapa? Bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Kalau perempuan, kalau laki-laki dia pakai baju ihram, sehingga di sini terlihat itu pakaian ihram seperti yang kita biasa lihat tentang pakaian ihram secara khusus. Kalau perempuan nggak pakai itu, perempuan biasa saja. Ini adalah pakaian ihram bagi laki-laki. Dia tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang yang meliputi badannya dengan cara dijahit. Termasuk tidak menggunakan khuf, kecuali dikatakan ada seseorang yang nggak punya sendal. Dia nggak punya sendal, maka dia boleh memakai khuf, muzah, tetapi dengan dipotong bagian bawahnya. Dengan dipotong bagian bawahnya, sehingga dua mata kakinya itu nanti bisa terlihat. Maka itu nanti kan jadinya seperti sendal kalau sudah dipotong. Wala talbasu minathiyabi syai'an massahu za'faran awarsun. Nah, di sini kemudian juga bagi orang yang haji itu tidak boleh dia menggunakan wewangian. Nah, tadi pakaian yang berjahit, sekarang tidak boleh juga menggunakan wewangian. Nah, wewangian tidak terkhusus minyak za'faran atau waras. Za'faran itu terkenal, itu minyak, jenis minyak namanya za'faran, tetapi bukan khusus hanya minyak za'faran yang nggak boleh, yang lain juga minyak wangi yang lainnya juga nggak diperbolehkan. Dan waras itu dia tumbuhan yang berwarna kuning yang baunya itu wangi, itu waras namanya. Seperti apa wujudnya saya juga belum mengetahuinya. Tetapi dia juga salah satu jenis wewangian yang baunya itu wangi, itu tidak bisa atau tidak boleh dikenakan oleh orang yang sedang ihram haji ataupun ihram umroh. Ini sudah ada penjelasannya dalam kitab fikih, dalam pembahasan tentang larangan-larangan bagi orang yang haji. Yang disebutkan di sini adalah salah satu dari sekian banyak larangan orang yang sedang ihram haji ataupun umroh. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah mau habis. Hadis berikutnya agak panjang, sehingga insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya, masih membahas tentang
permasalahan haji, ya, tentang permasalahan haji, tetapi hadis berikutnya tidak secara langsung berbicara tentang haji, tetapi masih seputar pelaksanaan ibadah haji. Tadi kita sampaikan tentang hadis sebelumnya bahwa kejadian perempuan Khuthamiyah bertanya itu ada dalam haji wada. Haji wada itu artinya haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi, di mana Nabi di saat itu berpamitan kepada umat Islam, karena setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi